kalau kita lihat dari historisnya perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia, Ramadan itu emang kayak berkah, benar-benar berkah ya, karena puncak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia itu biasanya ada dua, Lebaran dan kemudian akhir tahun, tapi biasanya paling tinggi itu di Lebaran. Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Ketemu lagi kita di Cuap-Cuap Ramadan. Nah Sobat Cuan, Cuap-Cuap Ramadan adalah persembahan dari podcast Cuap-Cuap Cuan selama bulan Ramadan untuk menemani Sobat Cuan pastinya menjalankan ibadah puasa dengan penuh berkah dan juga amanah ya. Dan hari ini, hari Rabu, ini waktunya bukber. Bincang isu kekinian biar nggak Baper. Oke, baper, biar nggak baper. Jadi selalu ada update isu-isu kekinian yang membuat kita juga terupdate di tengah kondisi puasa biasanya yang udah Biar menahan nggak terlalu lapar ya. Iya, Iya betul. lapar, haus ya kan, Iya, tambah betul. baper lagi nggak enak Betul. kan. Nah ini kita ngomongin isu yang kekinian nih Sobat Cuan. Sobat Cuan pernah nggak sih kalau selama bulan Ramadan itu warga RI ini selalu banjir duit. Perputaran uang selama bulan Ramadan tuh kayak yang paling tinggi Betul. compare dengan bulan-bulan sebelumnya. Mungkin kalau dari kantong-kantong pribadi berasa kali ya. Betul. Nah, sebelum kita mulai nih, hari ini Maria Katarina bareng dengan Mbak Mae di sini, tim produser Halo. CNBC Indonesia, dan juga Mas Adam Isa seperti biasa produser CNBC Indonesia. Halo. Nah, kita bahas ini nih, tema yang ini nih, Mbak Esa. Ya. Memang apa yang membuat kemudian berasanya seperti ya uangnya lebih banyak yang keluar gitu ketimbang hari-hari atau bulan-bulan Kayaknya biasanya? gampang banget keluar gitu ya. Heeh. Gampang banget kayaknya keluar. Oh ini ada lihat Karena ini, lihat. Ada faktor alasan kayak Faktor- buat buka, buat bukber, buat Oh, ini bener gitu. ya. Bukber kayak acara kita hari ini. Betul sekali. Karena kayaknya kalau semacam tradisi ya di Indonesia itu kalau Lebaran itu disambutnya malah dengan gegap gembita nih. Walaupun dalam ajaran Islam kan mungkin ibadah puasa itu kayak harus bersapi. Tapi kalau orang Islam di Indonesia justru ada ramai sekali ya, kita bahkan ada taraweh, mungkin ada soal Bagi-bagi zakat, juga belum lebih lagi banyak juga ya. ada sahur keliling biasanya itu sahur on the road ya. sahur on the road, apapun misalnya, walaupun nggak sahur on the road itu ada kalau jam 2, jam 3 sudah anak yang keliling bangunin sahur. bangunin sahur. Ini Oke. nuansanya memang sangat-sangat berbeda, dan itu ternyata nuansanya beda juga di kantong kita ya. Karena ya itu tiba-tiba kalau kita puasa kemudian bukanya nih pengen lebih, padahal kan mungkin sebenarnya kita makan sebenarnya cukup-cukup aja ya, mungkin nasi, sayur, kemudian lauk. Tapi kalau kita puasa, aduh kayaknya sayang nih, tubuh kita sudah kasihan, pengen lihat sop buah, lihat beli. kemudian cendol, kemudian belum lagi takjil-takjil ya. Jadi makanya itu duitnya semakin ngocor. Nah, belum lagi juga kita harus beli baju lebaran nih. Oke, ini baru Ramadannya, belum Iya, ke lebarannya ya. iya. Padahal di lebaran kan banyak banget konsumsinya, misal kayak beli tiket. Iya, buat Kue mudik ya. Iya, kue-kue lebaran. Kue lebaran. Mudiknya itu biayanya udah bukan hanya biaya tiket doang loh, biaya Betul. selama di sana, biaya untuk justru malah kita yang ditunggu-tunggu untuk datang kan, bisa kita cover juga keluarga yang di Betul. sana. Nah ini kan secara nasional nih. Nah kalau lo Mas Adam, apakah memang terasa juga di kantong lo bahwa ini akan jadi bulan nih yang lebih tinggi level konsumsinya? Sepertinya begitu ya. Kalau untuk bulan Ramadan tuh pasti akan lebih besar pengeluaran karena ya walaupun mungkin jatah makannya sebenarnya agak berkurang ya, jadi 2 kali sehari misalnya pada saat berbuka terus makan malam dan sahur gitu kan. Tapi yang membuat ini lebih besar adalah karena kita tidak mau makan makanan yang biasa setiap hari biasanya. Ada makanan lain yang pengen kita makan, seperti kalau di kantor mungkin pada makan gorengan atau beli yang lain gitu kan. Iya benar-benar. Ada takjil yang lain gitu. Terus sahur juga maunya mungkin makan besar gitu kan, dan tidak tidak masak biasanya. Ada beberapa orang yang memilih tidak masak dan lebih mudah untuk belanja gitu kan. Karena sudah lebih fokus untuk ke ibadahnya puasa gitu kan, atau mungkin memang sudah waktunya itu kayak puasa capek gitu kan, sudah malas masak gitu kan, akhirnya belanja Pusing. itu pasti
lebih besar pengeluarannya, bisa 2 kali lipat daripada Aku aja nggak jalanin pengeluaran puasa biasa. kayaknya iya deh. Nah, iya betul. Konsumtif. Iya kan karena Ikut ke bawah karena arus ikut ya. ke bawah, tiba-tiba banyak yang jualan Betul sekali. takjil. Keluarga aja sudah deret-deret Bener, tuh. rasanya kok kayak gatel banget ya. Jadi makanya tercatatlah di sini bahwa memang konsumsi masyarakat cukup meningkat. Ditambah aktivitas masyarakat ini mendongkrak ekonomi Indonesia sampai 0,25%. Iya, betul. Secara historik seperti apa sih Mbak Esa yang mungkin bisa kita capture gitu ya Ramadan per Ramadan? Kita kan Ramadan tahun lalu mungkin kayak baru sembuh dari Setengah, Pandemi baru ya. setengah ya. Baru setengah setengah. ya. Sebelumnya kan memang pandemi Totally malah nggak totally boleh parah sama sekali. banget. Apakah memang cukup jomplang dan harapannya untuk picture-nya gitu ya untuk di Ramadan tahun ini nih seperti apa? Kalau kita lihat dari historisnya perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia, Ramadan itu emang kayak berkah, benar-benar berkah ya, karena puncak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia itu biasanya ada 2, Lebaran dan kemudian akhir tahun. Tapi biasanya paling tinggi itu di Lebaran karena ada Ramadan 1 bulan, kemudian ada Lebaran juga. Dan ini adalah Mudik ya, ada mudik itu kan perekonomian perputarannya uang sangat luar biasa ya. BI aja sendiri mungkin memperkirakan selama periode Lebaran aja bahkan 195 triliun, itu cuma mungkin 2 minggu. Lebih tinggi, bahkan mungkin kalau tahun ini akan jauh lebih besar daripada pandemi ya. Ketika sebelum pandemi itu sekitar 190 triliun, sekarang 195 triliun. Bayangkan itu 5 triliun. ada mungkin ada era kayak unsur balas dendam juga mungkin ya. Duit yang ditahan-tahan ya, karena Bisa jadi sih. kita inget banget tahun 2020 justru puasa datang hanya berapa bulan setelah pandemi Setelah ya. pandemi. Betul. Iya, jadi orang-orang nggak boleh taraweh tiba-tiba, nggak boleh belanja, nggak boleh keluar. Jadi ekonominya mampet dan terkontraksi luar biasa di kuartal 2, dan itu kan biasanya padahal panen raya ya. Kalau istilahnya itu kalau kuartal yang periode ada Lebaran itu adalah masa-masa panen, dan itu adalah bahkan sangat kontraksi itu luar biasa, dan baru sembuh ketika Ramadan 2 tahun setelahnya itu kemarin ya, itu kembali ke 7% itu juga selain karena periodenya sebelumnya jatuh dan juga ada unsur Ramadan yang sangat membantu. Berarti kalau tahun ini mungkin lebih dari itu ya, lebih dari level 7% di tahun lalu ya. Enggak sih, karena yang 7% itu ini basisnya terlalu rendah ya, karena negatif. Jadi kayak kesannya dari negatif langsung tinggi melonjak langsung ya. melonjak karena negara-negara lain bahkan juga double digit banyak. Nah, kita mungkin kalau tahun ini bisa optimis kuartal 1 di atas 5 ya, seperti Bu Sri Mulyani bilang mungkin sekitar 5 sampai 5,3, karena besar sekali. Bayangkan ada lebih dari 200 juta orang yang nambah uang belanjanya 10.000 aja, nambah berapa ya? Bayangkan itu nambah bisa jutaan, ada THR juga, ada belum lagi baju, semuanya itu yang membuat perputaran ekonomi luar biasa ketika Ramadan dan Lebaran. Di sisi lain mungkin kita juga berharap ada pemerataan uang beredar ya. Nanti ada uang-uang yang dibawa ke daerah. Betul yang kemudian sekali. bisa jadi salah satu engine juga perekonomian di daerah. Gitu nggak sih? Kalau lo ngeliatnya Mas Adam? Kalau ekonomi ke daerah mungkin itu akan terlihat nanti pada saat momen mudik ya. Orang-orang Jakarta, khususnya di Jawa ya, yang perekonomiannya lumayan tinggi, itu pasti akan melakukan mudik biasanya ke daerah Jawa, ke daerah Sumatera gitu kan. Itu yang akan membuat perekonomian di daerah meningkat ya. Apalagi kita tahu kan PDB Indonesia gitu kan, pertumbuhan ekonomi itu kan ditopangnya oleh konsumsi gitu Ya, kan. betul. Sementara di bulan Ramadan tiba-tiba nih setelah PPKM dicabut ya, anggap aja udah seperti sebelum pandemi. Banyak yang dagang gitu. Orang Indonesia konsumtif gitu kan. Ngelihat orang dagang aja, Apa aja pengen dibeli ya. mau beli gitu kan. Walaupun keluarnya hanya 10.000, tapi kalau ke 5 tempat kan udah banyak. 50.000. Itu yang bikin pengeluaran kita makin banyak. Terus kalau perekonomian ke daerah ya, di bulan Ramadan kali ini, di momen Lebaran kali ini, harga tiket mudik kereta api dan bus saja itu pasti sudah naik. Udah naik. Ya, dari IPOMI Iya bener sendiri. loh, tapi ya, udah naik kemarin Banget aja. ya. 35% Udah naiknya. 35%. Ini gue true story banget karena kemarin banget bokap gue tuh baru pengen pergi ke Jogja. Dan ya beli tiketnya immediately sih. Maksudnya kayak beli hari ini buat pergi besok. Betul. Biasanya nggak segitu gitu loh. Tapi ini untuk level ekonomi aja udah di 300.000-an. Wadidaw ya. Wadidaw naiknya. banget. Iya. Sementara eksekutif tuh udah di 545.000. Bahkan ke Surabaya Lebaran itu 800-an. Nah, Mahal sekali. Iya, Ih, betul. kereta apa pesawat tuh?
Kereta. Pesawat gimana ya? Ya nggak sih Mas Adam, bener loh, bener Iya, loh, Mas makin Adam. tinggi permintaan ya harga pasti akan ikut naik. Tapi gitu. kenapa di awal-awal ini ya? Ini kan baru mau bulan puasa ya. Orang udah starting harga tuh udah langsung di-adjust duluan gitu. Karena KAI-nya juga memproyeksi ini sudah dapat THR di bulan Belum, hai. Jadi Yang jadi jelas mereka ketika kan udah harus itu ya, bersaing karena dengan terbuka ya. harga harga Hmm. tiket, kira-kira tiket pesawat tanggal itu, karena mereka menjual lebih awal juga harus udah pasti mengejas harga the next-nya ya. Iya, apalagi Presiden Jokowi kan dari awal tahun sudah bilang bahwa PPKM sudah tidak ada. Ya. Ya dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi memang biasanya beberapa minggu sebelum bulan puasa itu sudah akan dibuka tiket baik untuk kereta api, pesawat gitu kan. Itu sudah akan dibuka dengan harga yang biasanya akan menyesuaikan lagi lebih tinggi gitu kan, karena Jadi permintaannya percuma tinggi. dong persiapan jauh-jauh hari kalau harganya memang udah pasti dinaikin ya nggak sih? Ya kan ini pasti ada hubungannya dengan kuota kan, Oh, iya. kuota tempat Supply and duduk, demand lagi-lagi supply ya. and demand. Kalau kuotanya cuma 100 ternyata yang minta 10.000 kan, Iya. dia pasti akan lebih naikin harga kayak gitu. Dan makin mahal itu pun ya kalau masih ada orang yang beli, oh berarti tepat nih naikin harga gitu. Disitulah yang akan menimbulkan peningkatan pendapatan negara misalnya gitu, perusahaan. Itu yang membuat ekonominya naik kan, seperti itu. Tapi di sisi lain juga akan meningkatkan inflasi. Betul. Ya, biasanya kalau bulan Ramadan itu Mbak Esa mungkin lebih tahu ya, lebih naik lebih Tertinggi dari inflasinya 1% ya. Gimana tuh Mbak Esa biasanya picture-nya atau gambarannya inflasi kita? Kan kalau di dunia ini kan sekarang sedang bertaruh bersama hantu Betul. inflasi ya. Ini pasti diduga akan naik juga nih kalau Indonesia inflasinya karena Ramadan dan Betul Lebaran. sekali, dan semuanya kayaknya sudah paham, pemerintah juga sudah tahu Udah. ini kalau Ramadan, Lebaran ini, bahkan sebelum ya biasanya 2 minggu pasti harga-harga sudah berubah harga, bukan naik ya. Dan itu sejarahnya, historisnya di BPS menunjukkan inflasi Ramadan itu ya selalu paling tinggi. Ini dalam kita ngomong dalam kondisi normal ya, bukan Betul. kayak pandemi kemarin ya, itu selalu tinggi biasanya, kadang bahkan kalau mungkin periode yang agak turun 0,5 tapi pernah juga lebih dari 1% juga, lebih dari 2% ketika pada masa dulu ya, mungkin pas masa dulu pernah ada nih ketika puasa BBM naik juga, itu Iya. investasinya sangat Iya, luar iya, biasa iya. tinggi ya. Dan biasanya kalaupun kecil itu akan sekitaran di 0,4 0,5, termasuk sudah sangat kecil ya, sekitar 0,5 lah biasanya on man-nya gitu. Berarti apa yang bisa dilakukan ya? Karena kan di sini konsumtif nih. Berarti sebenarnya peluang untuk melakukan bisnis dan usaha pun juga sebenarnya bisa dilakukan ya. Mengambil kesempatan gitu di Betul. tengah. Walaupun mungkin Banyak dari sisi pengusaha dadakan. Iya, walaupun dilihat dari sisi permodalan pasti nggak akan gampang dan nggak pasti akan lebih besar dari hari-hari biasa, karena kan harga-harga pangan semuanya juga naik, bukan cuma tiket doang, harga Gula, kebutuhan pokoknya Iya. juga Betul. naik gitu. Iya, kalau kita lihat di bulan Ramadan ini, misalnya di pinggir jalan gitu kan, itu usaha kecil gitu kan, banyak yang tiba-tiba bermunculan jual takjil gitu kan. Kalau di Jakarta ini yang paling terkenal mungkin di Ben Hill ya, langsung Iya, betul. macet itu kan, banyak penjual Iya, takjil benar, di sana seperti itu. Tapi itu perputaran ekonominya bisa mungkin dalam satu hari itu omsetnya bisa puluhan juta, ratusan juta mungkin satu orang pedagang gitu kan, tergantung dagangannya apa gitu kan. Itu adalah momen yang memang sepertinya tidak hanya di Indonesia mungkin ya, tapi di Indonesia pasti seperti itu gitu kan. Itu yang membedakan. Di luar negeri mungkin juga ada gitu, tapi tidak seperti di Indonesia bahwa pendapatan pengusaha kecil ini, pedagang kecil itu naik di bulan Ramadan gitu. Pengusaha yang lain juga bisa memanfaatkan momen ini, seperti misalnya yang jual online, Iya, ini. baju, pakaian Ramadan, sekali. terus kemudian yang jual kurma misalnya. Jangan lupa frozen food. Nah, frozen food Iya, ya kan, benar. tadi di Waktu awal pandemi juga itu dibilang, tinggi banget Iya, frozen dan- food itu. iya, Jadi karena orang yang beberapa malas orang masak malas ya. masak ketika puasa udah beli aja Iya, gitu. Itu bisa jadi peluang itu bisnis saya ya. banget soalnya. Jadi sebelum udah seminggu beli, aman seminggu ke depan nggak usah masak, pusing-pusing bangun mau masak apa, udah selesai. Itu kan banyak juga orang yang berpikiran demikian. Nah itu kan pasti akan Betul. luar biasa. Ada datanya nggak sih berapa jumlah banyaknya pertumbuhan bisnis baru gitu ketika kalau itu bulan biasanya Ramadan? lebih ke pertumbuhan uang sama ini ya, pertumbuhan sektor-sektor. Emang kalau di restoran, makanan itu adalah salah satu pertumbuhannya paling tinggi sekali ketika
bulan Ramadan. Ramadan. Ya. Hanya di food aja ya. Maksudnya kalau kayak sektor yang tadi Mas Adam bilang gitu ya, retail, misalnya orang kecenderungan untuk lebih konsumtif gitu. Atau peningkatan penjualan di e-commerce pun juga Betul. cukup tinggi. Itu masuknya di makanan, soalnya kan jadi Oke. ada sub makan yang pasti akan melonjak tiba-tiba itu Makanan. ya. Di makanan, kemudian minuman, kemudian di jasa restoran, kemudian juga mungkin nanti kedepannya juga ada alas kaki itu biasanya kalau Ramadan Lebaran itu industri-industri yang sangat luar biasa naik kencang ya. kalau dilihat dari track recordnya Mbak Esa dari mulai awal Ramadan sampai dengan Lebaran tuh yang paling tinggi nanti di mana? Di Lebaran. Setelah itu apa yang kemudian normalisasinya, apakah langsung terjadi pasca Lebaran gitu ya? Artinya harga-harga kembali normal lagi, aktivitasnya orang juga jajannya lebih normal lagi. Atau agak panjang nih leverage waktunya sampai ternyata masih ada nuansa Lebaran. Biasanya kita suka dengar kayak gitu kan. Arus balik itu juga masih mengundang tingkat konsumsi yang cukup tinggi juga. Biasanya kalau puncak kos itu 2 minggu ya sebelum Lebaran, karena apa? Orang dapat THR. Kembali lagi. THR itu orang akan jadi dapat THR pendorong. udah pasti ya spending. Nah, kalau seminggu sebelum Lebaran tinggi sekali, tapi kan juga orang sudah mulai mudik ya. Biasanya yang mungkin yang jauh yang apa, jadi biasanya 2 minggu sebelum Lebaran itu sangat luar biasa. Seminggu sampai kemudian 2 minggu sampai seminggu, karena midnight sale, kita ingat juga banyak sekali kan midnight sale. Kemudian nanti ekonominya juga berpindah nih ke daerah dari ya mungkin ya dalam makanan, oleh-oleh, wisata, jangan lupa juga. Orang yang mudik juga kan ada yang berwisata, Iya. mengunjungi saudara, itu pasti Putarannya makan. bukan di Jakarta lagi, udah di daerah. Dan tahun ini kan diperkirakan lebih 120 juta orang pergerakannya selama akan keluar dari Jakarta. Iya, akan ada jutaan orang. Aku di Jakarta aja kalau gitu sepi berarti. Setelah berapa tahun tidak mudik karena Iya, sekali itu iya. orang 100 juta, bayangin kalau bawa berapa juta aja, perputarannya dikali berapa, ini berapa, itu sangat luar biasa. Dan mungkin sampai mudik ini biasanya 2 minggu ya ini. Terus kemudian baru akan melandai di mungkin 3 minggu setelah Lebaran gitu. Harga biasanya akan turun di bulan berikutnya gitu, karena duitnya mungkin sudah habis juga dan permintaannya turun ya. Tapi kalau kita lihat mulai untuk dari nol lagi ya. buy case di Kembali ke tahun Fitri. ini, sepertinya untuk buy case tahun ini agak panjang nih. THR berarti di tanggal 20-an atau di tanggal belasan. Nah, setelah Lebaran habis nih. Di akhir bulan sudah gajian lagi. Nah, itu dia. Hanya jeda seminggu sudah gajian lagi, itu pasti masih akan menyelamatkan kantong itu. Ada yang gajiannya 25 gitu ya, ada yang gajiannya THR-nya 28 habisin gitu. aja nih. Karena gajian udah deket gitu. Emang enak sih. Tapi kayaknya di semester pertama tahun 2023 ini memang kayaknya puncak konsumsinya juga lumayan tinggi ya kalau di Indonesia. Mbak Esa ngeliat nggak bahwa nanti setelah Lebaran, nggak lama setelah itu nanti ada tahun ajaran baru, anak-anak sekolah yang biasanya juga cukup tingkat konsumsinya lumayan gitu, dan mungkin peak dari pertengahan tahun ke belakang menuju ke pemilihan presiden, tahun politik Sudah agak mulai. lumayan kenceng juga kayaknya ini tahun ini. Betul. Ya nggak sih Mbak Esa? Betul. Ini kan mungkin tahun ini agak beda juga ya karena ada pemilu. Nah, ini agak biasanya nih kan mulai rame-rame, ada kampanye, belum lagi ada bagi-bagi sembako mungkin ya. Iya betul. Itu kan apalagi pas banget momennya Kalau Lebaran. pemilu biasanya retail itu Iya, pasti betul. naik. Iya. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi kaos, bagi-bagi apapun itu, nah biasanya kan pasti juga itu ada puluhan triliun yang berputar juga, dan itu juga membuat ekonomi akan naik ya, walaupun tetap kan bahwa Lebaran itu adalah dari pemantik yang sangat luar biasa untuk ekonomi kita, yang 56%-nya ini konsumsi loh. Ini kalau ada 56 naik sedikit aja sudah langsung luar biasa ya. Tantangan berikutnya mungkin setelah itu agak sepi mungkin, tapi nanti ketika ada pemilu lumayan, akhir tahun lumayan lagi gitu. Oke, jadi memang ada tercatat momentumnya gitu ya. Nanti ini akan seperti apa sih berdampaknya kepada rapot perekonomian kalau yang lo lihat nih Mas Adam secara keseluruhan? Kan kontribusi kecil dari Ramadan ini yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya bisa kemudian menjadi optimisme terhadap rapot pertumbuhan ekonomi gitu ya. Rapot konsumsi juga. Gimana Mas Adam kalau lo lihat? Iya, sepertinya Ramadan dan Lebaran ini akan cukup menaikkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di kuartal 1, kuartal 2 mungkin ya masih kelihatan, karena kan ini Ramadan Lebaran ada di bulan Maret, April gitu ya.
Nah, itu pasti akan naik di situ. Biasanya memang di Indonesia sendiri yang saya pernah perhatikan bahwa di kuartal 1, kuartal 2 ketika ada momen Ramadan Lebaran itu pasti jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal-kuartal yang lain gitu kan. Bahkan jika dibandingkan dengan ada momen anak masuk sekolah misalnya atau momen Hari Natal dan Tahun Baru itu juga masih jauh lebih tinggi di momennya Lebaran gitu kan. Karena memang konsumsinya masyarakat bisa dibilang meningkat lebih dari 2 kali lipat kali ya, karena banyak orang yang berbelanja walaupun momennya puasa gitu kan. Puasa cuma menahan makan di siang hari, tapi setelah itu buka puasa bersama, makan double. makan double. Ada kayak karena udah kelaparan mau balas dendam makan banyak gitu kan. Terus agenda buka puasa bersama sekarang tidak hanya terjadi di awal-awal Ramadan aja. Bahkan sampai akhir-akhir Ramadan, ayo realisasikan gitu kan. Sampai akhir Ramadan masih ada yang buka puasa bersama. Karena janjiannya sebelum masuk Ramadan, udah Ramadan 1, 2, 3, 4 udah mau ini sudah Lebaran. lama ya, lumayan lama. Kemarin kan masih agak sepi dan tahun ini mungkin mulai sangat ramai sekali. Mungkin peaknya di tahun ini kali ya, setelah PPKM sudah nggak ada gitu kan, sudah bebas mau pakai masker atau tidak gitu kan di dalam ruangan. Itu yang akan membuat nanti naik perekonomiannya, permintaan akan di sektor terutama makanan ya. Kalau bulan puasa tuh. Sama midnight sale ya, kemarin saya Midnight rupanya sale, nggak ya. ada ya. Midnight sale biasanya itu kalau nggak udah salah nggak anak belanja, Cek. Midnight sale biar kalau seminggu sebelum Lebaran biasanya. kemarin Ya kan pokoknya masih dia sepi-sepi nih, deket-deket THR turun udah ada tuh pasti midnight sale. Mulai ya, semuanya pasti mengambil opportunity gitu ya. Betul sekali. Nah, di tengah orang banyak keluar duit untuk belanja hal yang konsumtif, nah kondisi penstabilnya misalnya kayak investasi so far sejauh ini seperti apa ya Mbak Esa? Apakah memang orang kemudian agak mau relax dulu deh, nggak mau mikirin investasi dulu deh, mau Absen Ramadan dulu dan investasi. sampai Lebaran abis itu Justru apakah malah ngeluarin tabungan mungkin ya. makanya itu dia Untuk jangan-jangan di mudik withdraw gitu kan. semua yang ada di ya nggak Mbak Esa? Kalau memang kalau historisi seperti itu ya, kayak ya sudahlah, ini kapan lagi sih, sekali-kali lah ya. Apalagi ini ya, saya rasa akan sangat luar biasa karena sudah ditahan-tahan kemarin kan. Mungkin belum terlalu besar karena tapi dan 2020 jatuh, 2021 masih terbatas, 2022 juga masih udah oke, tapi tidak sekencang sebelum berapa. Nah inilah saatnya saya rasa bahwa orang juga nanti akan udahlah nggak apa-apa, maafin diri sendiri dulu deh. Kita senang-senang dulu ya mungkin ya. Investnya nanti walaupun sebenarnya kan lumayan ya kalau diinvest ya, dan justru yang banyak untung anak kecil ya Mas. Dan biasanya nih dapat saweran banyak-banyak nih. Angpaunya sampai jutaan biasanya nih, mungkin buat yang punya adik-adik yang punya anak ini saatnya mengajari mereka menabung dengan baik ya, karena mereka akan dapat banyak sekali angpo-angpo nih dari tante, paman, belum lagi kakek, nenek, tetangga. Itu luar biasa ya. Itulah ya makanya kenapa disebut bulan penuh berkah ya, karena memang banyak semuanya tradisi yang baik-baik. Banyak tradisi yang baik-baik dan semua sektor, semua lini usaha kayaknya kena dampak positifnya. Bahkan sampai anak kecil tadi Mbak Esa bilang betul. ya, karena puasanya full dapat gitu ya dari keluarganya, dan kayaknya memang orang jauh lebih mudah juga ya untuk mengeluarkan uang, lebih konsumtif ya, nggak apa-apa gitu ya. Itu tradisi yang mungkin bisa berdampak baik juga untuk Sobat Cuan ke depannya pastinya ya. Untuk ekonomi Indonesia yang dan dan juga untuk perekonomian Indonesia ya. Kita berharap sih Lebaran terus aja deh tiap hari ya. Soalnya THR terus dong. gajiannya 2 kali, THR sama gaji pokok. Kalau bisa 2 kali tiap bulan kan enak. Why not? Enak ya. Thank you banget ya Sobat Cuan. Terima kasih sekali sudah mendengarkan cuap-cuap Ramadan hari ini, bukber pastinya. Nah, cuap-cuap Ramadan hadir setiap hari selama bulan Ramadan dari hari Senin sampai Jumat di 3 platform sekaligus Sobat Cuan. Kita hadir di CNBC Indonesia TV, di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Jangan lupa kita juga ada di YouTube di Cuap-cuap Cuan. Kita posting di situ setiap hari untuk nemenin Sobat Cuan melakukan aktivitas selama bulan Ramadan. Didengerin karena temanya seru-seru sama expert-expertnya CNBC Indonesia pastinya. Terima kasih, jangan lupa untuk follow akun Instagram kita juga di @cuap_cuan ya. Maria Katarina pamit Sobat Cuan. Esa pamit. Adam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.